kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu boleh kami rasakan pagi hari ini di tengah-tengah ibadah jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa Surgawi, biarlah kesempatan yang indah pagi hari ini boleh kembali duduk diam di kaki Tuhan untuk kembali membaca, merenungkan akan segala kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari melalui hamba-Mu. Bapa Surgawi, Engkau menolong hamba-Mu pagi hari ini dalam keterbatasannya, sehingga firman Tuhan disampaikan boleh menjadi kekuatan, penghiburan pada setiap jemaat Tuhan yang hadir tempat ini maupun mereka yang beribadah di rumah masing-masing. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, Roh Kudus, biarlah beracara dan menolong setiap kami semua di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami pagi ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Salam sejahtera untuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita akan membaca bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini di dalam surat Efesus. Efesus pasalnya yang keempat, Efesus pasal yang keempat, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab kita mengatakan demikian, Efesus pasal yang keempat, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian, Efesus 4, ayat 25 sampai dengan ayat 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat yang terakhir 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kekasih, pada kesempatan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengambil satu tema perenungan untuk kita bersama-sama, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti mengenal seorang bernama Oprah Winfrey. Saudara kenal dengan orang ini? Oprah Winfrey merupakan seorang selebritis dari Amerika Serikat berkulit hitam, dan dia sangat terkenal sekali dengan acara-acara yang sangat memberikan inspirasi kepada orang yang menontonnya. Dan salah satu acara yang begitu sangat terkenal adalah acara talk show yang dipandu oleh Oprah Winfrey sekalian. Dan acara ini sangat diminati banyak orang, saudara, dan ketika banyak orang melihat acara ini, mereka diteguhkan, mereka sangat mendapatkan berkat-berkat dari acara ini sekalian. Tetapi saudara-saudara, kalau kita bersama-sama melihat siapakah Oprah Winfrey, saudara, kita akan melihat lebih dahulu bagaimana latar belakang kehidupan dari para sang artis yang sangat terkenal ini dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, Oprah Winfrey dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang kurang baik. Sejak kecil dia ditinggalkan oleh ibunya dan papahnya sekalian, dan tinggal bersama-sama dengan neneknya. Ketika masa kecil itu dia mengalami berbagai macam penderitaan yang begitu rupa. Karena apa? Karena kasih sayang yang diterima dari orang tuanya selama ini tidak pernah dinikmati. Ibunya meninggalkan dia, menikah lagi dengan pria lain,
Kemudian juga ayahnya meninggalkan dia, dan dia tinggal bersama dengan neneknya waktu itu. Tetapi saudara-saudara, ternyata Oprah Winfrey tinggal bersama dengan neneknya, dia pun juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sekalipun itu adalah neneknya sendiri. Dari kecil dia dipukuli neneknya dan hidup di dalam berbagai macam tekanan yang begitu menekan di dalam diri kehidupan Oprah Winfrey secara pribadi. Saudara, kemudian dia berlanjut usia menginjak remaja. Saudara, ketika dia menginjak usia remaja, ternyata penderitaan tidak berhenti sekalian. Dia juga mengalami pelecehan seksual dari sepupunya dan juga dari pamannya. Saudara, lengkap sudah penderitaan Oprah Winfrey. Dari kecil beranjak menjadi remaja, memiliki masa hidup yang begitu sangat kelam sekali. Kita bisa membayangkan, saudara-saudara, bagaimana seseorang hidup di dalam kekelaman begitu rupa, pasti hidupnya akan terpuruk, tidak akan bisa bangkit kembali. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam menginjak masa-masa dewasa, dia mengalami satu kebangkitan yang sangat luar biasa. Disitulah dia mengalami satu perubahan hidup yang dulunya dia terpuruk, dulunya dia mengalami masa lalu yang begitu sangat gelap dan kelam sekali. Tetapi Tuhan mengangkat dia, mengalami satu perubahan demi perubahan di dalam kehidupan Oprah Winfrey. Dan akhirnya saudara-saudara, dia menggelar satu acara talk show, saudara. Sampai saat ini acaranya mungkin banyak dinikmati banyak orang, dan disitulah Tuhan memulihkan kehidupannya. Bukan berhenti sampai di situ, saudara-saudara, Oprah Winfrey kemudian dia juga bekerja sebagai seorang pengusaha. Dia membuat banyak usaha-usaha sosial dengan banyak bantuan-bantuan sosial yang dia berikan kepada orang-orang miskin pada saat ini. Saudara, dia mengalami satu pemulihan. Ada satu pekerjaan baik yang dilakukan Oprah Winfrey. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pekerjaan baik, maka seorang tokoh reformator bernama John Calvin, Johannes Calvin, dia katakan bahwa melakukan pekerjaan baik itu sebuah panggilan. Melakukan sebuah pekerjaan yang baik itu merupakan sebuah panggilan dalam kehidupan kita bersama-sama. Bagaimana kita melakukan pekerjaan itu didasarkan kepada sikap panggilan hati. Karena apa? Karena Tuhan memanggil kita untuk melakukan sebuah pekerjaan baik. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang sebuah panggilan, itu berarti saudara dan saya dipanggil untuk melakukan juga pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar profesi, bukan sekedar kita ini menjabat sesuatu yang kita lakukan untuk kenyamanan diri kita. Tapi Calvin katakan bahwa di dalam panggilan itulah Tuhan itu ingin merencanakan, ada tujuan supaya di dalam melakukan pekerjaan baik itulah Tuhan dimuliakan. Johannes Calvin mengatakan demikian di dalam bukunya Institutio. Dia katakan demikian. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita terpanggil melakukan pekerjaan itu sendiri, adakah kita terpanggil juga untuk kita bertanggung jawab, berdedikasi dalam panggilan kita, melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau kita sebagai seorang guru, saudara, marilah kita bekerja, melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin. Karena kita dipanggil sebagai seorang pendidik. Kalau kita sebagai seorang pegawai, mari kita bekerja, mengerjakan pekerjaan kita. Bukan karena dilihat oleh majikan kita bekerja dengan baik. Tatkala majikan tidak ada, kita bekerja seenak kita sendiri. Saudara, panggilan kita bukan seperti semacam itu. Mari kita melakukan segala tugas tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin. Kalau kita sebagai seorang pebisnis, saudara-saudara, mari kita juga bekerja sebagai seorang pebisnis yang jujur, yang punya etika yang baik, yang punya satu tugas yang baik, jasa yang baik yang kita lakukan. Kalau kita sebagai seorang tenaga medis, mari kita juga bekerja sebaik mungkin, saudara-saudara, bukan untuk keuntungan diri kita, untuk memperkaya diri kita, tetapi mari kita bekerja sebaik mungkin untuk membantu orang-orang lain yang begitu sangat membutuhkan bantuan kita.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bersama-sama pagi hari ini melihat di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Di sana kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan satu peringatan, nasihat kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada waktu itu. Saudara, latar belakang jemaat di Efesus pada waktu itu adalah jemaat yang belum mengenal Kristus. Jemaat Tuhan di Efesus adalah jemaat yang belum mengenal Tuhan waktu itu. Karena apa? Karena jemaat Tuhan hidup di dalam lingkungan orang-orang yang berdosa. Nah, dalam kondisi semacam itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentunya orang yang bergaul, yang hidup dalam lingkungan, kungkungan dosa, menyebabkan jemaat Tuhan di sana juga hidup di dalam perkara-perkara duniawi, perkara-perkara kedagingan, kata Paulus. Dan itulah sebabnya di dalam kebenaran firman Allah ini Paulus ingin memberikan satu bentuk nasihat, supaya jemaat Tuhan itu meninggalkan manusia lamanya, meninggalkan manusia duniawinya sekalian, kemudian beralih melakukan pekerjaan yang baik. Karena apa? Karena manusia lama kita, manusia kedagingan kita ini cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, saudara-saudara. Manusia kedagingan kita itu mudah sekali terprovokasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan kepada Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itulah, saudara-saudara, ketika jemaat Tuhan mengenal siapakah Kristus, maka Paulus menuntut supaya jemaat Tuhan itu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jemaat Tuhan hidup di dalam satu pembaharuan, mengalami satu transformasi di dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, berbicara tentang satu perubahan, hidup yang diubahkan Tuhan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Oh, dulu menjadi manusia lama, sekarang hari ini jadi manusia baru. Itu dengan begitu gampang, dengan begitu mudah. Bapak Ibu sekalian, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Untuk bisa menjadi satu perubahan, mengalami transformasi dari Allah, itu membutuhkan proses pembentukan Allah yang sedemikian rupa dibentuk untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan nasihat Paulus mengatakan supaya umat Allah itu mengalami perubahan semacam itu. Yang dulunya hidup di dalam perkara-perkara kejahatan, hidup dalam perkara-perkara dosa, itu diubah Allah melakukan pekerjaan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, pertanyaan, perenungan kita bersama-sama, apa yang menjadi nasihat Paulus? Jemaat Tuhan yang diubahkan tadi bisa melakukan pekerjaan yang baik. Apa nasihat Paulus terhadap jemaat Tuhan di Efesus pada waktu itu? Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama-sama. Apa yang menjadi nasihat Paulus? Harapan Paulus supaya jemaat Tuhan yang hidup dalam perkara dosa tadi mengalami satu perubahan Allah, kemudian melakukan pekerjaan yang baik. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Paulus menasihatkan supaya jemaat Tuhan itu membuang dusta dan berkata-kata dengan benar. Mari kita lihat ayat 25 dikatakan demikian. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu sekalian, nasihat Paulus yang pertama berbicara supaya umat Allah itu membuang dusta. Saudara, apa itu dusta, saudara-saudara ya? Saudara-saudara, berkata dusta itu berarti merupakan satu bentuk perkataan atau satu bentuk pernyataan yang berlawanan dengan fakta yang ada. Kita berbicara menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan fakta yang ada. Itu dusta, saudara-saudara. Yang diucapkan dengan maksud untuk menipu orang lain. Itu dusta atau bohong. Nah, Paulus memberikan satu nasihat kepada umat Allah waktu supaya membuang dusta, supaya mereka tidak lagi berbicara tentang perkataan-perkataan dusta kepada umat Allah yang lain. Karena apa? Karena jemaat Tuhan yang sudah hidup di dalam Kristus, perkataan-perkataan semacam itu yang keluar dari mulut orang-orang yang percaya itu harus dibuang sedemikian rupa.
Paulus dengan jelas, dengan tegas mengatakan, buanglah dusta, membuang dusta. Saudara sekalian, mengapa saudara? Alkitab jelas mengatakan, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 25 tadi, karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Paulus memberikan nasihat, buanglah dusta di antara mereka. Karena apa? Karena kita adalah sesama anggota jemaat. Jemaat adalah tubuh Kristus, bagian dari bait Allah, tubuh Allah. Harus saling melengkapi, harus saling membangun, saudara-saudara. Kalau kita membayangkan, saudara-saudara, kalau di antara jemaat Tuhan hidup di dalam dusta, ya, ada dusta di antara kita, saudara-saudara. Bagaimana kehidupan rohani jemaat Tuhan bisa terbangun? Rohani jemaat bisa terbangun karena apa? Ada saling keterbukaan satu dengan yang lain. Saudara dan saya saling terbuka di dalam kehidupan kita. Baru kita ini bisa membangun rohani satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan seringkali lebih banyak berdusta, saling berbohong, saling menutup diri, saudara, untuk kita saling menutupi akan segala kelemahan kita, kebobrokan dalam hidup kita. Nah, Paulus katakan buang itu, supaya apa? Supaya kita ini hidup di dalam pekerjaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Harus dibuang perkataan-perkataan dusta yang seringkali justru membawa kita menutup diri kita kepada sesama kita. Dan Paulus katakan dengan jelas tadi, supaya tidak ada dusta di antara sesama anggota. Karena jemaat Tuhan adalah bentukan Allah. Jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus yang harus saling melengkapi. Jadi dalam surat Tesalonika dikatakan kita ini adalah bangunan Allah. Kita harus bisa membangun satu dengan yang lain di dalam bangunan yang kokoh. Dan jemaat Tuhan bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua nasihat Paulus, bagaimana kita bisa lakukan pekerjaan yang baik, bukan hanya kita membuang dusta di antara kita jemaat Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, jangan menuruti amarah, tetapi marahlah tanpa menimbulkan dosa. Saudara-saudara, ini menarik sekali ya. Jangan menuruti amarah dalam diri kita, tapi saudara bisa marah. Marahlah saudara-saudara, tetapi jangan menimbulkan dosa di dalam kehidupan kita. Kok bisa, saudara? Mari kita lihat ayatnya. Ayat yang 26-27 dikatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, mari kita lihat. Dalam ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, katakan, janganlah kamu berbuat dosa. Itu berarti apa, saudara-saudara? Kita boleh marah enggak? Kita boleh marah tetapi jangan berbuat dosa, saudara-saudara ya. Jangan berbuat dosa dalam kehidupan kita, jangan marah tapi jangan menimbulkan dosa. Tapi Paulus katakan apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Itu berarti apa? Kita boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Nah, bagaimana caranya? Kita ini marah tapi tidak menimbulkan dosa, ya. Ada marah yang menimbulkan dosa, tetapi ada juga marah yang tidak menimbulkan dosa. Nah, apa itu Bapak Ibu sekalian? Saudara-saudara, Paulus katakan dalam ayat 26 tadi, apabila kamu menjadi marah. Saudara, orang yang marah itu biasanya dia meluapkan segala kemarahan dalam dirinya, ya. Ada satu bahasa psikologi mengatakan amarah dalam diri kita, ya. Manusia itu memiliki amarah, ada amarah dalam diri kita yang bisa meluap, muncul dalam kehidupan kita. Setiap orang punya amarah, saudara punya amarah, saya punya amarah, setiap orang punya amarah. Ini bisa muncul, saudara. Nah, amarah ini, saudara, kalau kita biarkan begitu saja, maka amarah ini bisa menimbulkan dosa. Ada masalah kecil begitu, saudara-saudara, itu bisa timbul amarah. Masalah sepele, masalah kecil-kecil bisa timbul amarah dalam diri kita, tanpa kita sadari itu merupakan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita, membawa di dalam dosa dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat kembali dalam kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada amarah, ada marah yang dilakukan Tuhan. Yesus pernah marah enggak, saudara?
Pernah ya ketika dia berada di bait Allah, dia lihat ada orang-orang yang sedang berjual beli burung merpati begitu, kemudian juga orang yang sedang judi ya, sedang bertukar uang di tempat itu. Saudara, Tuhan Yesus marah sedemikian rupa. Karena apa? Bait Allah dibuat untuk sarang penyamun, kata Alkitab. Yesus marah sedemikian rupa, dijungkir balikkan meja penukar uang, porak-porandakan sekalian jualan burung merpati. Karena apa? Bait Allah dibuat untuk sarang penyamun. Saudara, ini amarah yang dilakukan Tuhan, marah yang dilakukan Tuhan yang harus kita pelajari bersama-sama. Mengapa? Di dalam marah Tuhan itu ada tujuan, ya. Bukan sekedar untuk memuaskan dirinya, untuk kepuasan diri manusia, meluapkan amarah manusia, saudara, bukan. Tapi Yesus punya tujuan supaya bait Allah tidak dicemarkan sedemikian rupa. Saudara, John Stott memakai istilah amarah Kristiani. Ya. Amarah Kristiani berbicara tentang amarah yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang mengendalikan kita. Perkataan kita, marah kita, itu bukan untuk pemuasan diri kita, tapi John Stott katakan supaya kita ini marah dengan baik, dengan tujuan yang baik. Orang yang kita marahi tadi bisa kembali lagi kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, seorang filsuf bernama Aristoteles, dia katakan demikian, marah kepada orang yang tepat dengan takaran yang pas untuk tujuan yang benar dan dengan cara yang benar tidaklah mudah. Aristoteles, seorang filsuf, dia katakan demikian. Untuk kita ini menjadi marah yang tepat dengan takaran yang pas, tujuan yang benar, dengan cara yang benar itu tidak mudah. Dia katakan lebih lanjut, maka kita semua perlu belajar untuk mengelola rasa marah. Bukan membiarkan kemarahan itu menguasai kita supaya tidak ada kesempatan bagi si iblis. Alkitab dengan jelas tadi, saudara-saudara mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis roh pemecah, roh amarah itu bisa menimbulkan pemecah belah di dalam kehidupan kita orang Kristen. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan kita marah dan marah itu menjadi dosa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus memberikan nasihat bagaimana kita bisa lakukan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, jangan mencuri, namun harus bekerja dengan baik. Mari kita lihat ayatnya, 28 dikatakan demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara-saudara, bagian yang ketiga, Paulus mengatakan, berikan nasihat bagaimana kita bisa lakukan pekerjaan yang baik. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, tapi harus bekerja dengan baik, bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan untuk dirinya. Saudara-saudara sekalian, di dalam kebenaran ayat ini kita melihat bagaimana Paulus memberikan satu bentuk nasihat yang begitu sangat jelas. Orang yang mencuri itu berbicara bukan hanya kita mencuri uang begitu, atau mencuri barang milik orang lain. Saudara-saudara, mencuri itu cakupannya sangat luas. Tatkala kita sebagai seorang majikan, saudara ya, kita punya bawahan. Saudara, kita menyunat gaji karyawan kita itu merupakan perbuatan tindakan pencurian, ya. Ketika saudara-saudara sebagai seorang pedagang, saudara menipu customer saudara, barang saudara jual dengan barang kualitas yang kurang baik, itu tindakan pencurian, saudara. Ketika saudara menjual barang, saudara kata, oh ini kualitas satu, harga barang yang bermutu, barang yang baik, tapi saudara menjual dengan mutu barang yang kurang baik, kualitas 2 atau kualitas 3, ini tindakan pencurian, saudara. Alkitab dengan jelas memberikan nasihat kepada jangan kita mencuri, karena mencuri itu cakupannya luas, bukan berbicara, oh saya mencuri barang ini, saya mencuri, oh saya mencuri milik orang lain, uang orang lain saya mencuri, bukan sekalian. Cakupannya begitu sangat luas sekali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama sesuai dengan kebenaran Alkitab dikatakan tadi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Lebih baiklah ia bekerja keras
Saudara, kita mengatakan dengan jelas bekerja keras itu berarti apa? Kita harus mengusahakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan bekerja keras. Bukan bermalas-malasan, kata Alkitab. Tapi dikatakan, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara-saudara, bagian terakhir dalam ayat 28 dikatakan, supaya dia bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Kalau kita bekerja keras, kita mendapatkan penghasilan, maka tuntutan Paulus supaya kita bisa berdiakonia, memberikan pelayanan kepada orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, itu nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Efesus adalah perkataan yang kita ucapkan, adalah perkataan yang membangun. Mari kita lihat dalam ayat 29 dan 30 dikatakan demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, bagian yang keempat yang menjadi nasihat Rasul Paulus adalah supaya perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang membangun. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-28 tadi Paulus memberikan satu gambaran tentang dosa pencurian ya, yang kita lakukan dengan tangan kita. Orang yang mencuri melakukan dengan tindakan dia mengambil barang orang lain, melakukan tindakan itu dengan tangan. Tapi dalam bagian ayat 29 dan 30 di sini Paulus mengubah bukan lagi dengan tangan tetapi dia lakukan dengan mulut ya. Dia beralih dengan anggota tubuh lain, yaitu dengan perkataan dengan mulut, saudara-saudara. Perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik itu berbicara bagaimana perkataan kita adalah perkataan yang baik. Perkataan yang membangun, kata Paulus, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Saudara-saudara, perkataan kotor di sini, di dalam bahasa asli itu memakai kata sesuatu yang berarti busuk ya. Perkataan kotor di sini berarti adalah sesuatu yang busuk. Dianalogikan dengan sebuah pohon atau buah yang busuk, saudara. Ya, dalam tafsiran dijelaskan demikian. Perkataan kotor itu seperti apa? Seperti pohon yang busuk, buah yang busuk. Saudara, kalau saudara lihat, saudara punya pohon yang tidak berbuah, pohon yang busuk begitu, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Atau saudara beli buah, ternyata buah itu adalah buah yang busuk. Kira-kira saudara akan apakan saudara? Oh, buahnya busuk, ya, pohonnya tidak baik. Kira-kira saudara akan apa? Buang, ya, tidak berguna, percuma, dibuang, saudara. Nah, perkataan yang kotor itu sama dengan buah yang busuk tadi, tidak berguna sekalian. Kita berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan hati orang lain, itu tidak akan bisa membangun hidup rohani orang lain. Saudara-saudara, ketika saudara menyakiti hati orang lain, saudara ya, saudara berkata-kata dengan perkataan yang tajam, kira-kira hati orang yang saudara sakiti itu bisa langsung hilang enggak? Atau kita lah, saudara ya, kita ini mendapatkan perlakuan-perlakuan, perkataan-perkataan yang tidak baik dari ya mungkin teman kita lah, saudara kita begitu. Kira-kira perkataan yang tajam tadi menyilet hati kita, kira-kira 1 hari 2 hari bisa selesai enggak, saudara? Oh, enggak apa-apa lah, saya dikata-katai begitu, besok kan sudah selesai begitu. Bisa, saudara? Enggak bisa, saudara ya. Membutuhkan waktu yang begitu sangat lama untuk bisa memulihkan hati kita. Betul, saudara? Apalagi perkataan-perkataan yang tajam, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kita, tidak mudah sekalian untuk bisa dipulihkan kembali. Hati kita ini terluka. Kalau hati terluka itu kira-kira diobati bisa enggak, saudara? Kalau kita pusing atau mungkin batuk gitu, kita minum obat gitu, yang mungkin 1-2 hari selesai, bisa sembuh. Tapi kalau masalah hati, ya, hati yang disakiti tadi,
Hati yang mendapatkan perkataan, perlakuan yang sangat tajam dari rekan-rekan kita, itu tidak mudah untuk bisa dipulihkan. Membutuhkan waktu proses yang begitu sangat lama sekalian. Sehingga ada istilah dikatakan orang itu depresi karena dibully, ya. Dibully itu ditekan sedemikian rupa, ya, mengalami tekanan-tekanan karena dibully oleh orang lain. Nah, banyak orang saudara di remaja-remaja Jepang, saya baca satu kisah dikatakan banyak remaja-remaja Jepang ketika mereka dibully, banyak orang melakukan harakiri, bunuh diri, saudara. Kenapa? Depresi yang begitu rupa, dibully temannya, dibully oleh orang lain, oleh keluarganya, tidak tahan, mentalnya tidak kuat. Banyak orang di Jepang itu bunuh diri. Nah, bunuh dirinya tidak satu persatu begitu sekalian. Ada tren itu dikatakan bunuh diri rame-rame, ya, masuk sebuah mobil begitu, kemudian ditutup semua pintunya, kemudian tidak tahu apa begitu mereka bunuh diri di mobil itu. Kenapa? Depresi. Tidak ada obat penghilang penawar yang bisa menghilangi luka hati seseorang, saudara. Kita membutuhkan dalam kehidupan kita perkataan-perkataan yang membangun, yang bisa memberikan kekuatan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita. Perkataan itu adalah perkataan yang bersifat membangun, mendorong orang lain. Alkitab katakan dalam Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Jangan perkataan-perkataan yang hambar, ya. Hambar itu sia-sia, percuma, tidak ada artinya. Perkataan-perkataan yang meluncur dari perkataan hati kita itu keluar dari diri kita. Mari kita berkata-kata dengan benar. Yang kelima, yang terakhir, saudara-saudara, apa yang dinasihatkan Paulus agar kita bisa melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir, Paulus menasihatkan supaya jemaat Tuhan membuang segala kepahitan, membuang segala kejahatan, namun harus memelihara kasih mesra serta saling memberikan pengampunan. Mari kita lihat ayat 31 dan 32 yang terakhir dikatakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah adalah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan yang baik yang terakhir, Paulus memberikan nasihat supaya jemaat Tuhan, orang Kristen, buang segala kepahitan dalam hati kita. Saudara, apa yang lalu saya mendapatkan satu pernyataan video, saudara, orang yang hidupnya terus mengalami kepahitan, hatinya disakiti, hatinya pahit, tidak bisa membuang itu semuanya, maka dia bisa terkena berbagai macam penyakit, saudara. Ya, jadi kalau kita ini nyimpen kepahitan, oh saya disakiti orang lain, oh saya mendapat perlakuan jahat, itu tersimpan dalam hati kita pahit, saudara, hati-hati, saudara. Kita ini bisa rawan terhadap penyakit bisa menyerang diri kita, saudara, ya. Ada penyakit psikosomatis, itu juga nyerang diri kita. Saudara-saudara, itu yang terjadi kalau kita tidak mengalami satu pemberesan dalam kehidupan kita. Dan Paulus katakan supaya kita yang menjadi orang Kristen, yang sudah beriman, percaya kepada Kristus, mari kita belajar untuk tidak lakukan itu lagi dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dalam Alkitab dikatakan dalam ayat 31-32 ada 6 sifat yang harus kita buang. Ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan dalam diri kita itu harus ditinggalkan, dibuang sekalian sedemikian rupa. Kita mengatakan hendaklah kamu menjadi ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus itu sudah mengampuni kita. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita lakukan pekerjaan yang baik, yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini di depan kita tersedia tubuh dan darah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita pagi hari ini. Kita bersekutu tubuh dengan darah Tuhan. Berlayak di hadapan Allah, menerima tubuh dan darahnya, dan persekutuan yang indah bersama Kristus. Disitulah kita bisa disadarkan kembali untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang berkenan, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita.
dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami datang kembali ucap syukur. Kami disadarkan kembali ya Tuhan, begitu pentingnya hidup kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai sesama anggota tubuh Kristus, melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan yang baik yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami bersama-sama ada perlakuan-perlakuan negatif, ada perbuatan-perbuatan jahat, ada perlakuan-perlakuan yang menyimpang yang kami alami dalam kehidupan kami bersama-sama. Bahkan kami melakukan itu dalam kehidupan kami sehari lepas ke sehari. Bapa surgawi, ampunilah kami, tolonglah kami Bapa. Kami penuh dengan kelemahan. Kami sadar kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Bapa surgawi, terangi hati kami, berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh hidup mengalami satu perubahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa surgawi, di hadapan kami tersedia tubuh dan darah Tuhan. Sebentar kita ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan yang akan mempersatukan kami, melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.